Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Belum move on. Taria yang mendengar itu sedikit terkejut atas permintaan bosnya. Suasana sekarang tuh seperti keluarga kecil yang bahagia sedang makan bersama. Oh iya, ucap Taria gugup. Taria pun mengambil nasi dan lauk pauk. Sekarang hanya tersisa tumis kangkung dan juga ayam goreng karena udang sudah habis oleh Dio. Lalu menyerahkan makanan itu ke Darian. Terima kasih, ucap Darian. Sama-sama. Mereka pun makan bersama, walaupun lauknya sederhana, Darian merasakan kalau makanan ini sangat enak. Ini baru pertama kali Darian makan sayur hijau yang disebutkan oleh anaknya tadi. Darian memakan makanannya dengan lahap sampai-sampai dia menambah. Dan iya, makanan itu habis, tidak tersisa dan juga nasi. Tania yang melihat itu hanya menggelengkan kepalanya. Bosnya ini seperti tidak makan setahun rakus sekali. Suara sedawa yang keluar dari mulut Tio dan Darian membuat kedua laki-laki beda generasi itu hanya tertawa. Sedangkan Tania yang sibuk mencuci bekas makanan mereka hanya terkekeh kecil. Ada aja kelakuan dua orang itu. Bukannya ngucapin alhamdulillah, malah tertawa. Setelah acara makan, Darian pamit karena hari sudah malam, tidak baik untuk kesehatan Dio. Darian merasa tidak enak sama gadis itu, pasti lelah karena seharian itu dia harus menemani anak dan ibunya. Terima kasih atas makan malamnya, saya pamit dulu, ucap Darian. Sama-sama pak, hati-hati di jalan. Iya, Dio bilang apa sama Tante Tania? Makasih tante baik sudah kasih Dio makan, ucap Dio dengan seulas senyuman manis dari bibirnya. Sama-sama Dio, jangan lupa gosok gigi sebelum tidur. Siap komandan. Saya pamit, assalamualaikum, ucap Darian. Waalaikumsalam. Darian pun berjalan menuju lift. Taria hanya mengantar Darian dan Dio sampai pintu lift. Setelah pintu lift terbuka, Darian dan Dio masuk. Darian hanya meratap ke arah gadis yang berada di seberang, sedangkan Dio bocah kecil itu melambaikan tangannya yang dibalas oleh Tania. Pintu lift tertutup. Tania menghela nafas panjang. Hari ini sangat melelahkan. Dia ingin segera beristirahat. Besok dia harus kerja dan meninjau pekerjaannya. Hari Senin. Bukan hanya anak sekolahan yang malas akan hari Senin, tetapi pekerja pun sama merasakan. Gimana malasnya kalau sudah bertemu dengan hari Senin. Tania yang sudah siap dengan baju kantornya, hari ini jadwal Tania mengecek lapangan. Proyek yang sebentar lagi rampung, harus lebih sempurna pas hari H. Tania pun pergi dari apartemennya. Jadwal hari ini meninjau lapangan. Dia bersama anak magang, siapa lagi kalau bukan Suci dan juga temannya, Ferdi. Mereka akan bertemu di tempat langsung biar tidak saling menunggu. Sesampainya di sana, Tania hanya melihat Ferdi tidak dengan Suci. Setelah memastikan mobilnya aman karena sudah dikunci, Tania pun menghampiri anak magang itu. Ferdi, kok kamu sendirian? Suci mana? Tanya Tania. Belum datang, Mbak. Katanya tadi dia ke kampus dulu, kasih setoran hasil magang, ucap Ferdi. Oh, gitu. Sudah sarapan? Tanya Tania. Sudah, Mbak. Bagus, berarti hari ini semangat ya kerja di lapangan. Jangan ngeluh loh, biar dapat bonus. Siap, Mbak. Tapi Mbak Tania, memangnya anak magang bisa dapat bonus juga? Tanya Ferdi. Bisa lah. Jangankan bonus, gaji aja dapat, walaupun gak sebesar gaji karyawan tetap, ucap Tania. Semoga ya mbak, biar aku bisa bayar uang ujian. Amin, kerja yang benar, biar bisa kepanggil lagi ke perusahaan ini. Sebelum Ferdi menjawab, suara cempreng Suci terdengar. Dengan usaha lari dengan cepat ke arah Tania dan Ferdi, nafas Suci tersengal-sengal karena lari.
Maaf telat, maaf Mbak Tania. Fer, ucap Suci dengan nafas ngos-ngosan. Tarik nafas dulu Ci, biar dada kamu lega, santai aja sih. Gak enak aku sama Mbak Tania. Di sini kan Mbak Tania pimpinan aku. Akunya malah telat, membuat Mbak Tania nunggu. Maaf ya Mbak, ucap Suci tidak enak. Iya gak apa-apa, kan kamu telat juga ke kampus dulu kan? Iya Mbak, biasa setor, ucap Suci sambil tersenyum. Ya sudah, kita mulai ya pekerjaannya. Saya harap kita bisa bekerja dengan baik. Siap, ucap Ferdi dan Suci barengan. Mereka pun masuk ke salah satu gedung, yang dimana ini akan menjadi proyek terakhir di tahun ini. Dengan nilai yang sangat fantastis, dengan bekerja sama dengan perusahaan Pradipta Company, semua berjalan lancar dengan semestinya. Tania yang sibuk memeriksa apa yang kurang, sedangkan kedua anak magang itu ditugaskan untuk mengecek pegawai yang menangani. Suara notifikasi terdengar dari dalam saku blazer milik Tania. Tania belum sempat memegang handphonenya. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya untuk berdiskusi tentang kelancaran proyek tersebut. Tim periklanan sudah hampir rampung dengan tugasnya di hari H. Semua orang akan menyaksikan kemegahan proyek yang satu ini. Beda dengan kedua anak magang itu, setelah mendengar notifikasi di handphone mereka masing-masing, secepatnya mereka memeriksa takut penting. Saat mereka membuka notifikasi itu, mereka sangat terkejut melihat deretan angka nominal yang masuk ke rekening pribadi mereka. Percaya tidak percaya ini nyata. Mereka berdua pun tersenyum senang, lalu menghampiri Tania yang sedang memeriksa kerjaannya. Mbak Tania, panggil Suci heboh. Tania yang mendengar panggilan dari anak magang melirik, dan menaikkan alisnya sebelah. Kenapa heboh sekali? Bukannya tadi mereka disuruh ngecek pegawai. Kenapa? Tanya Tania. Mbak coba lihat ini, ucap Suci, sambil memperlihatkan isi handphonenya, yang dimana di sana terdapat satu notif yang masuk ke banking milik gadis itu. Terus, masalahnya di mana? Tanya Tania bingung. Ini nama pengirimnya tempat kita magang Mbak. Coba lihat deh, di sana kita dapat gaji 2 juta ditambah bonus 3 juta, semuanya jadi 5 juta. Ucap Suci. Lah, kan tadi aku udah jelasin ke Ferdi, kalau anak magang juga bisa dapat gaji dan juga bonus, jelas Tania. Kok lu gak bilang Fer? Pantes, sedari tadi lu biasa aja, protes Suci. Gue diem masih syok, ini uang buat anak kuliahan yang ngekos, gede, ucap Ferdi. Udah, gak usah debat, balik kerja gih, suruh Tania. Tapi Mbak, emang Mbak gak dapat juga ya? Ucap Suci, penasaran karena Tania tidak melihat handphonenya untuk mengecek. Tania yang mendengar itu, mengambil handphonenya di dalam blazer miliknya, lalu membuka notifikasi yang masuk. Ternyata gaji dan bonusnya sudah masuk. Suci dan Ferdi yang kepo pun segera melihat handphone milik Tania. Mereka sangat syok melihat nominal yang berada di handphone Tania. Ini nolnya banyak banget, ucap Suci kaget. Mbak beneran ini? Tanya Ferdi masih tidak percaya. Dah biasa kalau kita nangani proyek besar, makanya aku suka bilang sama kalian, kerja yang bener,
biar nanti sudah lulus kuliah bisa langsung dipanggil sama perusahaan. Sekarang kembali kerja biar cepat selesai, ucap Tania kembali. Mereka yang mendengar ucapan Tania kembali bekerja, Tania pun sama kembali bekerja. Memang benar dulu Tania serius dalam magang. Makanya selesai kuliah dia dipanggil kembali, dan setelah bekerja 2 tahun di perusahaan ini, Tania bisa membeli apartemen walaupun sederhana. Lalu mobil untuk mengantarkan dia kemana-mana. Lalu dia juga bisa memberi kedua orang tuanya hidup layak. Tania sangat mensyukuri semua itu. Setiap perjalanan hidup sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta, dan manusia hanya bisa menjalani. Begitu juga dengan Derian, walaupun takdir Tuhan sangat terasa tidak adil buat hidupnya. Tapi Derian harus cukup bersyukur, karena dia dianugerahi makhluk Tuhan yang saat ini berada di dekapannya. Saat ini Derian sedang memangku anaknya yang tertidur karena kelelahan setelah bermain. Sepi di apartemennya tak sebanding dengan sepi yang ada di hatinya. Setiap malam dia selalu merindukan sosok yang kini sudah ada di alam yang berbeda. Kata ikhlas mungkin mudah diucapkan tapi sulit dijalani, dan sebagian orang akan berpikir ikhlas itu suatu pembohongan, termasuk Derian. Katanya kalau kita ikhlas, sesuatu yang menghimpit di dada akan hilang, tapi nyatanya sudah 4 tahun. Derian belum bisa menghilangkan rasa sesak itu, malah semakin menjadi, kata belum move on patut disematkan kepada Derian Wijaya. Walaupun dulu pernikahannya adalah dasar dari perjodohan orang tua, tapi lambat laun Derian merasakan rasa cinta dan sayang terhadap istrinya. Tapi semua itu hilang dalam hitungan jam, yang dimana istrinya lebih memilih menyelamatkan anak mereka dan tak memikirkan dirinya sendiri. Selama Derian menyembuhkan rasa trauma karena kehilangan, anak sematawayangnya dirawat oleh kedua orang tuanya, dibantu Bi Asih, pembantu yang bekerja di rumah orang tuanya. Anak lucu yang diberikan oleh istrinya itu, bernama Derdio Natil Wijaya yang sering disebut Dio. Anak lucu yang sering ikut ayahnya kerja, berteman dengan orang dewasa, tumbuh dengan sangat baik, dan juga jadi anak yang baik pula. Sekarang Derian baru berpikir, masa kanak-anaknya harusnya tak seperti ini, ikut dengannya ke kantor, didewasakan dengan keadaan, tanpa memiliki teman sebaya. Derian melihat wajah damai anaknya, walaupun wajah Dio duplikat dirinya, tapi sifat Dio kebanyakan mirip sama ibunya, kalem dan juga penurut. Derian membawa anaknya ke dalam kamar untuk menidurkan. Besok pagi dia harus ke kantor karena ada rapat penting, masih suasana mengerjakan proyek. Derian bingung, dia tidak bisa membawa anaknya ke kantor, sedangkan mamanya sudah pulang. Bersambung.